Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lamin Ilmu Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Bersama saya Diana yang akan menemani obrolan kita hari ini dengan tema pandangan mahasiswa terkait PMKH. Nah, pada obrolan kita hari ini saya nggak akan sendirian nih, tapi akan ditemani oleh Kak Alia Mutiara Aulia, Sekretaris sekaligus Kader Bestari Klinik Etik dan Advokasi Universitas Mula Warman tahun 2022. Halo Kak Alia, apa kabar nih? Halo Diana, alhamdulillah baik. Diana sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah saya baik juga Kak. Dan Alhamdulillah. semoga teman-teman para pembelajar hukum yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini, Kak, boleh dong diperkenalkan dulu dirinya biar teman-teman pada kenal nih dengan Kak Alia. Oke ya, baik. Jadi perkenalkan saya Alia Mutiara Aulia, saya merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2020. Untuk kesibukan saya saat ini adalah saya mengikuti organisasi yang bernama Klinik Etik Advokasi Unmu tahun 2022. Mungkin itu sekian dari perkenalan saya. Sekarang gilirannya Diana dong. Kita harus tahu juga nih siapa host kita hari ini. Oke Kak, jadi perkenalkan saya Diana Uswatu Nasana. Saya lahir di Balikpapan tanggal 31 Agustus 2003. Saya merupakan mahasiswi semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman angkatan tahun 2021. Saya juga mengikuti organisasi yang sama dengan Kak Alia, yaitu Klinik Etik dan Advokasi. Oke, makasih ya Diana udah diperkenalkan dirinya. Sama-sama Kak. Nah, jadi kita lanjut ke materi inti kita ya Kak, terkait PMKH. Nah, sebetulnya apa sih Kak PMKH itu dan kenapa penting banget buat kita bahas hari ini? Oke, jadi PMKH itu sendiri adalah singkatan dari perbuatan merendahkan martabat dan kehormatan hakim. Dan pasti banyak pembelajar hukum yang masih awam akan istilah PMKH ini, maka dari itu penting banget untuk kita bahas hari ini. Jadi itu. Wah, kemudian PMKH itu pasti ada bentuk-bentuknya ya kan Kak? Iya, ada. Nah, bisa nggak sih dijabarkan nih apa saja bentuk-bentuk dari PMKH itu? Bisa banget. Jadi bentuk-bentuk PMKH itu ada 5. Yang pertama itu misbehaving in courts atau ini bentuknya seperti tindakan berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan. Lalu yang kedua itu perbuatan disobeying court order atau tindakan yang tidak menaati perintah-perintah di pengadilan. Lalu yang ketiga ada scandalizing the courts, itu seperti tindakan menyerang integritas dan impartialitas pengadilan itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada obstructing justice atau tindakan yang menghalangi jalan penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah subjudice rule atau tindakan seperti penghinaan yang ditujukan ke pengadilan yang sifatnya itu publikasi. Jadi itu bentuk-bentuk PMKH Diana. Jadi ada 5 bentuk-bentuk PMKH ya Kak. Nah kemudian PMKH ini tuh bisa terjadi di mana aja Kak? Apa hanya dalam proses persidangan atau dapat juga terjadi di luar proses persidangan? Jadi untuk tindak PMKH ini itu bisa terjadi di dalam maupun di luar persidangan Diana. Oke, kemudian bisa nggak Kak kasih tahu teman-teman pembelajar hukum apa aja contoh-contoh PMKH itu, baik yang terjadi di luar persidangan maupun di dalam persidangan. Oke, jadi untuk contohnya itu sendiri, mungkin yang pertama saya contohkan itu yang di dalam ya. Jadi di dalam ruang persidangan itu seperti terganggunya jalan proses persidangan, yaitu adanya keributan atau kericuhan dan adanya perusakan prasarana dan sarana di pengadilan itu sendiri. Lalu untuk contoh tindak PMKH di luar persidangan itu kayak hate speech di media sosial, lalu adanya teror atau ancaman serta intimidasi yang ditujukan kepada hakim ataupun ke keluarga hakim itu sendiri. Jadi itu contoh dari tindak PMKH di dalam maupun di luar persidangan. Oke, jadi PMKH di luar itu seperti hate speech di media sosial dan intimidasi atau teror kepada hakim dan bahkan kepada keluarga hakim ya Kak. Iya benar. Dan di dalam itu seperti kericuhan maupun kegaduhan gitu. Kemudian kenapa sih Kak PMKH ini tuh bisa terjadi? Jadi PMKH ini bisa terjadi itu karena masih ada masyarakat awam yang tidak mengetahui
tata tertib di dalam persidangan maupun dampak dari yang mereka lakukan tersebut ketika mereka sedang berada di ruang persidangan. Mereka tidak mengetahui bahwa dari tindakan tersebut dapat merusak marwah peradilan itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang yang berlatar pendidikan tinggi itu bisa melakukan tindak PMKH ini. Oke, jadi dengan adanya tindakan PMKH ini, apa dasar hukum yang mengaturnya, Kak? Dan bagaimana sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak PMKH itu? Oke, baik. Jadi untuk definisi dari PMKH itu sendiri, kalian bisa lihat di Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang advokasi hakim. Tepatnya di pasal 1 angka 2. Dan untuk dasar hukumnya itu sendiri terkait tindak PMKH ini belum ada aturan spesifik yang mengaturnya. Jadi kita bisa mengacu pada asas lex specialis derogat legi generalis, yang dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dari sini kita bisa menggunakan kitab undang-undang hukum pidana, namun harus ada delik aduannya tersendiri. Dan dari dasar hukum tersebut kita bisa menggunakan beberapa pasal, yang diantaranya itu yang pertama kita dapat menggunakan pasal 207 KUHP, yang dimana pasal ini berkaitan dengan penghinaan yang ditujukan kepada negara ataupun majelis umum, dan tindakan ini bisa dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atau denda sebesar Rp4.500. Lalu selanjutnya itu kita bisa menggunakan pasal 208 ayat 1 KUHP. Ini juga pasal yang berkaitan dengan penghinaan, namun sifatnya itu publikasi atau diketahui oleh orang banyak. Dan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 4 bulan atau denda sebesar Rp4.500. Dan yang terakhir yaitu untuk kericuhan. Nah, yang contoh PMKH di dalam persidangan. Dari kericuhan tersebut kita bisa menggunakan pasal 217 KUHP, yang dimana dari tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 3 minggu atau denda sebesar Rp1.800. Jadi itu dasar hukum yang bisa kita gunakan untuk menindaklanjuti dari tindakan PMKH ini. Oke, jadi sebetulnya pengaturan mengenai PMKH itu belum ada dasar hukum konkretnya ya, Kak. Iya, Tetapi bisa menggunakan KUHP dengan melihat asas lex specialis derogat legi generalis. Iya. Dan harus ada delik aduannya ya. Iya, benar. Oke, lalu Kak, sepanjang tahun 2022 atau 2021 kemarin nih, ada berapa banyak Kak kasus PMKH yang sudah terjadi? Nah, kebetulan banget nih, kemarin saya ada baca beberapa artikel di Google terkait PMKH, dan ini saya menemukan artikel yang membahas mengenai 13 kasus yang terjadi di tahun 2021, dan ini langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Oke, kemudian gimana Kak tindak lanjut KY terhadap 12 kasus tersebut? Jadi yang saya baca di artikel tersebut, tindak lanjut yang dilakukan oleh KY itu sendiri yaitu mereka melakukan advokasi kepada hakim itu sendiri dengan tujuan agar independensi hakim itu masih tetap terjaga walaupun ada tekanan dari beberapa pihak yang melakukan tindak PMKH tersebut, dan juga mengingatkan bahwa hakim itu memiliki posisi yang sentral dan kewenangan yang besar di pengadilan. Jadi itu tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Nah, kemudian Kak, semisal nih kita atau masyarakat yang awam terhadap PMKH gitu kan, kemudian mereka melihat tindakan PMKH itu terjadi, apa yang harus mereka lakukan? Maksudnya kayak mereka harus melapor kemana gitu Kak? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi untuk masyarakat umum atau teman-teman pembaca hukum yang melihat tindak PMKH ini baik di dalam maupun di luar persidangan, bisa kalian ajukan laporan atau pengaduan di kantor penghubung Komisi Yudisial wilayah setempat. Nah, cara pengajuan laporannya tuh Kak gimana? Jadi untuk pengajuannya itu sendiri bisa melalui online, itu bisa kalian kunjungi langsung websitenya, ataupun kalian bisa langsung menghubungi kantor penghubung KY tersebut yang tersedia di wilayah setempat sesuai dengan domisili yang kalian berada. Dan juga kalian bisa langsung email ke
pengaduan@komisiyudisial.go.id. Ya, Oke. itu. Nah, begitu ya teman-teman, kalau kalian melihat tindakan PMKH itu terjadi, segera laporkan ke kantor penghubung kaya di daerah kalian. Oke, nah semisal nih ya Kak, hakim itu melakukan tindakan yang melanggar etika profesinya. Nah, apakah itu termasuk ke dalam tindakan PMKH juga Kak? Nah, untuk tindakan tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa hakim itu harus menjaga martabat dan kehormatannya, dan apabila mereka melanggar kode etiknya, maka otomatis mereka melakukan tindakan PMKH. Contoh dari PMKH yang dilakukan hakim itu gimana itu Kak? Jadi contoh yang dilakukan oleh hakim itu sendiri seperti mabuk-mabukan di tempat umum, menerima suap, lalu menggunakan narkoba seperti kasus yang kemarin yang sempat viral, yang sempat banyak diperbincangkan oleh orang banyak, yang di Rangkas Bitung, di PN Rangkas Iya, Bitung. saya ada baca itu Kak, sempat baca. Ya, itu hakimnya menggunakan narkoba kan. Nah, itu termasuk pelanggaran kode etik hakim. Lalu selanjutnya yaitu contoh lainnya melakukan tindak senonoh, dan banyak lagi contohnya. Jadi itu contoh-contoh yang bisa saya sebutkan untuk pelanggaran kode etik hakim. Wah, banyak sekali ya Kak, ternyata contoh tindakan PMKH yang dilakukan oleh hakimnya sendiri, yang Iya. mana ternyata tidak hanya pengunjung sidang atau masyarakat awam ya Kak yang Iya. bisa melakukan tindakan PMKH itu. Hakim sebagai orang yang berpendidikan tertinggi ternyata juga dapat melakukan tindak PMKH. Nah, kemudian gimana menurut pandangan Kak Alia mengenai PMKH itu sendiri? Kenapa masih sering terjadi tindakan PMKH itu? Oke, jadi pandangan saya terkait PMKH ini, kenapa masih bisa sering terjadi, baik itu di dalam maupun di luar persidangan, karena kurangnya advokasi terkait apa sih PMKH itu, dan bagaimana cara kita, upaya kita atau tindakan kita agar tidak menjadi suatu tindakan yang memicu perbuatan PMKH itu sendiri. Dan penting untuk kita menjaga etika dan etiket diri kita masing-masing, khususnya di suatu kondisi di wilayah lingkup peradilan, yang sebagai mestinya kita harus menjaga marwah itu agar tetap terjaga dan tidak terjadi salah satu tindakan yang tidak diinginkan, yaitu tindak PMKH. Oke, kemudian nih Kak, mengenai tata tertib. Bisa nggak sih Kak dijelaskan secara singkat nih, apa aja tata tertib yang perlu diperhatikan ketika teman-teman pembelajar hukum ingin menonton persidangan terbuka di pengadilan? Oke, jadi penting banget nih kita harus tahu tata tertib umum yang harus kita ketahui ketika ingin mengunjungi sidang terbuka di pengadilan. Ini bisa kalian lihat di Perma nomor 5 tahun 2020. Nah, di sana ada banyak banget tata tertib di dalam persidangan. Namun saya akan memberikan tata tertib yang umum yang harus kita ketahui sebelum kita memasuki ruang persidangan tersebut. Jadi yang pertama itu kita sebagai pengunjung sidang atau penonton sidang itu tidak boleh membuat kericuhan, karena dari adanya kericuhan atau keributan tersebut pasti mengganggu jalannya proses persidangan. Lalu yang kedua, kita tidak boleh makan, minum di dalam ruang persidangan. Dan yang ketiga, kita tidak boleh merokok nih di dalam ruang persidangan. Yang keempat, kita tidak boleh mengaktifkan handphone atau telepon genggam, dan apabila kita sebagai pengunjung sidang ingin merekam proses jalannya persidangan itu, kita harus izin terlebih dahulu nih ke majelis umum atau majelis hakim yang di dalam persidangan tersebut. Baik itu melalui telepon genggam atau handphone, ataupun video recorder atau tape recorder ataupun lainnya. Lalu kita tidak boleh keluar masuk tanpa alasan yang pasti, karena itu jelas mengganggu jalannya proses persidangan. Jadi itu tata tertib yang mungkin bisa saya sebutkan beberapa dari sekian banyak tata tertib di dalam perma tersebut.
Wah, ternyata banyak sekali ya, Kak, tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa sadar yang, sebetulnya itu tuh melanggar Tatip sesuai Perma 5/2020 tadi ya, Kak. Iya. Heeh, lalu, pernah nggak sih Kak Alia melihat secara langsung tindakan PMKH itu terjadi? Untuk tindakan PMK yang saya saksikan secara langsung ya, itu saya belum pernah, tapi saya sering lihat di internet maupun di berita televisi. Salah satunya yaitu kericuhan dan ada salah satu contoh kasus yang menarik perhatian saya nih, kamu tahu nggak kasus yang di PN Jakarta Timur? Kasusnya MRS bukan sih Kak, Rizik Syihab? Iya itu. Iya. Nah, itu menarik perhatian saya karena dari si penasihat hukum si MRS ini melakukan aksi protes sehingga adanya kericuhan atau keributan di persidangan karena si penasihat hukumnya itu mau, sidang perkaranya itu dilakukan secara offline tapi, eee, sidang itu dilaksanakan secara online. Dari tindakan yang dilakukan oleh si penasihat hukum ini tentu jelas mengganggu jalannya proses persidangan dan itu termasuk dari tindakan PMKH. Oke, wah menarik banget ya kasus MRS Iya, ini. benar. Lalu, perbuatan merendahkan seperti apa sih Kak yang sering banget nih terjadi di dalam proses peradilan itu sendiri, Kak? Jadi, yang sering tersorot media itu ya kericuhan dan juga saya lihat di beragam media sosial seperti Twitter, Instagram, maupun TikTok itu ada, komentar-komentar negatif atau hate speech yang ditujukan kepada hakim. Apalagi, ketika ada kasus yang hangat diperbincangkan oleh orang banyak. Nah, itu sering tuh tersorot di media, ada, hate speech yang mereka sampaikan di media sosial. Oke, nah mengenai head speech itu tadi, Kak, kan, saya juga nih sering sekali melihat komentar-komentar negatif di berbagai media sosial. Nah, itu tuh banyak, yang menghujat hakim mengenai penjatuhan hukuman kepada tersangka. Mhm. Nah, bagaimana sanksi yang bisa diberikan kepada mereka yang senang memberikan head speech itu? Jadi, untuk hate speech itu sendiri kan termasuk ke bagian penghinaan ya kan, dan itu terjadi di media sosial. Berarti sifatnya itu publikasi yang dipertonton atau dilihat oleh orang banyak. Dan ini dapat dikenakan pasal 208 ayat 1 KUHP yang dimana itu tindakannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 bulan atau denda sebesar Rp4.500. Jadi itu yang dapat dikenakan untuk mereka yang menghujat atau hate speech kepada hakim di media sosial. Oke. Nah, buat teman-teman, jadi jangan pernah ya menghujat, hakim mengenai penjatuhan hukumannya. Oke, kemudian, seperti yang kita ketahui nih ya, Kak, klinik etik dan advokasi ini tuh memberikan sosialisasi Iya benar. kepada masyarakat, mengenai, tindakan PMKH, yang mana kan masih banyak tuh masyarakat, yang belum paham mengenai PMKH dan mungkin mereka belum pernah mendengar istilah PMKH itu, Kak. Jadi sebetulnya apa yang sosialisasi apa yang ingin diberikan oleh, klinik etik dan advokasi, kepada masyarakat gitu? Jadi, kami dari Klinik Etik Advokasi Unmul itu melakukan sosialisasi, seperti memberikan flyer yang kami sebar di media sosial yaitu di Instagram. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri di Instagramnya Klinik Etik Advokasi Unmul, di sana ada flyer-flyer yang isinya terkait PMKH. Kami juga membuat video layanan masyarakat yang isinya itu terkait bentuk-bentuk PMKH itu apa saja. Lalu kami juga membuat beragam opini yang dilakukan oleh setiap kader di Klinik Etik Advokasi Unmul dan opini tersebut kami sebar luaskan di media sosial dan media cetak seperti di Kaltim Pos, Tribun Kaltim, dan di Kompasiana, banyak lagi pokoknya. Dan yang terakhir itu kita juga melakukan podcast yang tujuannya untuk gampang digapai oleh masyarakat luas untuk mencari tahu terkait, apa sih tindakan PMKH itu. Oke, nah jadi begitu ya teman-teman informasi singkat mengenai kegiatan-kegiatan, klinik etik dan advokasi. Nah buat teman-teman yang tertarik nih untuk bergabung,
bisa banget kan Kak bergabung di tahun selanjutnya. Iya bisa banget, bahkan kami tunggu kehadirannya kalian di tahun depan. Iya benar. Wah tidak terasa ya Kak sudah di penghujung obrolan nih. Wah gak terasa ya. Iya. Sebagai closing nih Kak, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman pembelajar hukum yang sedang menonton nih? Oke, jadi sedikit aja sih sebenarnya untuk teman-teman pembelajar hukum, mari kita ikut andil dalam menjaga marwah peradilan itu sendiri agar kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan damai, yang terhindar dari tindak PMKH. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bergabung ke Klinik Etik Advokasi Unmul, kami tunggu kehadirannya tahun depan dan jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya. Iya benar, kita tunggu ya teman-teman. Oke, jadi itu pembahasan kita hari ini Kak dengan tema pandangan mahasiswa terkait PMKH. Terima kasih banyak ya Kak Alia sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami. Iya, terima kasih banyak juga Diana. Sama-sama Kak Alia. Oke, semoga obrolan kita pada episode kali ini dapat bermanfaat dan bernilai ilmu bagi kita maupun teman-teman pembelajar hukumnya Kak. Iya. Oke. Untuk itu saya Diana Uswatanasana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman pembelajar hukum online di podcast Lamin Ilmu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah, di sini saya Muhammad Saiful Anwar selaku host pada podcast hari ini. Saya tidak sendiri tentunya. Di sini kami kedatangan 2 bintang tamu. Mungkin dari Kak Cynthia bisa memperkenalkan diri. Iya. Halo teman-teman Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ratnajuta Sitorus. Saya dari angkatan 2019. Saat ini saya sedang mengampu semester 7 dengan minat studi perdata. Saya merupakan kader Klinik Etik dan Advokasi Universitas Mula Warman tahun 2022. Oke, saya sendiri Rizka Apriliani, biasa dipanggil Rizka. Berbeda dengan Kak Cynthia, saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum yang saat ini menempuh semester 3. Jadi angkatan 2021. Sama seperti Kak Cynthia, kami juga dari kader Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Baik, luar biasa sekali bintang tamu kita kali ini karena datang dari kader Klinik Etik angkatan 2022. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu mengenai pentingnya kesadaran seluruh penegak hukum terhadap tanggung jawab serta kode etiknya agar tidak terjadi PMKH. Nah, dari tema terdengar kata PMKH. Nah, untuk teman-teman pembelajar hukum online mungkin bertanya-tanya apa itu PMKH. Mungkin pandangan dari Rizka nih, apa itu PMKH? Oke, jadi PMKH itu merupakan singkatan dari perbuatan merendahkan keluhuran dan kehormatan martabat hakim. Jadi perbuatan ini merupakan perbuatan tercela, mencela hakim lebih tepatnya, yang bisa dilakukan oleh siapapun, mau dari masyarakat awam ataupun dari aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga dapat menyebabkan terganggunya proses pengadilan seperti itu. Nah, jadi pandangan dari Rizka nih bahwa PMKH itu adalah suatu tindakan yang dilarang tentunya. Nah, mungkin kita mendengarkan juga pendapat dari Kak Cynthia nih tentang pandangannya menurut PMKH. Mungkin Kak Cynthia silakan. Nah, jadi PMKH atau bisa kita bilang dengan perbuatan merendahkan keluhuran dan kehormatan martabat hakim. Jadi singkatnya itu, contoh dari PMKH itu sendiri nih, misalnya ada peserta sidang yang memainkan ponsel pada saat jalannya persidangan, ataupun juga pada saat hakim telah selesai memutus putusan, ada teriakan-teriakan kasar yang dilontarkan oleh para peserta sidang ya, maupun mungkin terdakwa juga.
Atau mungkin nih yang lebih sederhananya lagi nih, mengirimkan atau menuliskan komentar jahat tentang hakim itu sendiri di media sosial ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang termasuk dalam perbuatan merendahkan kehormatan hakim itu sendiri, seperti itu sih. Baik, dari kedua pendapat bintang tamu kita bisa ditarik garis kesimpulan bahwa PMKH itu adalah suatu tindakan yang dilarang yang menghambat jalannya persidangan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu PMKH, timbul pertanyaan bahwa apa saja macam-macam dari PMKH itu. Mungkin pandangan dari Rizka nih, apa saja macam-macam PMKH? Oke, jadi tindakan PMK ini banyak macamnya. Baik itu yang terjadi di dalam ruang pengadilan, bahkan di luar pun juga bisa. Jadi macam-macam PMKH itu ada membuat keributan ataupun kericuhan, keramaian, berteriak-teriak di dalam ruang peradilan. Jadi peradilan seharusnya kita jalankan dengan hikmat, tenang, damai. Justru malah terjadi kericuhan dan itu merupakan salah satu bentuk dari PMKH. Kemudian tidak hanya membuat keributan, melakukan aksi demonstrasi. Kadang kan kita juga pernah nih melihat atau di TV ada di saat proses pengadilan ada peserta sidang yang membawa rombongan, kemudian kadang atribut seperti bendera atau kayu atau apapun itu spanduk. Nah, seperti itu tuh sebenarnya tidak diperkenankan karena kan ada tata tertib yang harus kita perhatikan saat ingin menjalani sidang. Nah, hal-hal seperti itu bisa memicu adanya aksi demonstrasi. Tak hanya itu, membuat keributan, ada aksi demonstrasi dan juga melanggar ataupun tidak menghormati putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun ingkrah. Di saat hakim sudah ketuk palu, ternyata ya namanya adil kan perspektif orang beda-beda. Bagi korban ataupun pelaku, bagi korban ini merupakan putusan yang adil. Tapi bagi pelaku, bisa jadi ini hukuman, kesempatan untuk membela diri, memutarbalikkan fakta atau mungkin merasa ini hukuman tidak setimpal ataupun hukumannya tidak adil untuk tindakan kejahatan yang telah dia lakukan. Begitu pula mungkin dari perspektif korban. Kenapa hukuman ini tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh korban? Nah, kadang hal-hal seperti ini tidak merasa puas atas putusan yang telah ditetapkan oleh hakim membuat mereka akan memberontak. Tak hanya memberontak, kemudian juga akan melayangkan protes. Kadang protes orang kan beda-beda, ada yang mungkin dipendam, ditahan, tapi ada juga yang spontanitas langsung teriak, ini tidak adil gitu. Kemudian bahkan tidak hanya berteriak tadi, ada yang mungkin sampai bangkit dari duduknya, kemudian mendatangi hakim. Itu pernah terjadi, tidak hanya dari salah satu pihak dari peserta sidang, bahkan kekerasan-kekerasan pun juga termasuk salah satu bentuk dari PMKH. Dan mirisnya, tindakan PMK ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tapi dari aparat penegak hukum itu sendiri, entah dari kalangan kuasa hukum, pengacara, penasehat hukum, dan sebagainya. Karena merasa mungkin kliennya mendapatkan perlakuan tidak adil atas putusan tersebut. Mungkin teman-teman di sini pernah melihat di TV, sangat banyak ya ada kasus tiba-tiba ada lawyer buka pendeng langsung pengen ini menghantam hakimnya. Ya, dan dari itu kemudian ricuh. Nah, itu sudah mengganggu jalannya proses peradilan yang harusnya kita jalankan dengan hikmat, dengan tenang, dengan lancar. Tapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak hanya itu di dalam ruang pengadilan. Nah, sekarang di luar pengadilan. Yang di luar pengadilan ini seperti apa? Contohnya, karena kita sekarang kan udah pegang sosmed nih, pegang sosmed. Kalau dulu kan mulutmu harimau, kalau sekarang jarimu harimau gitu kan. Jarimu membunuhmu. Oh iya, jarimu membunuhmu gitu. Kadang dari jari itu kita bisa membawa kita ke penjara di balik bui. Karena kadang kan kita hanya melihat, nggak semua masyarakat itu paham dengan apa yang terjadi di ruang pengadilan. Menganggap bahwa ini nggak adil nih bagi yang nonton. Nah, kemudian sekarang karena musimnya ada Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp, buat tuh head comment. Ya. Ini kan yang udah. Ya, biasanya coba lihat headline beritanya gitu. Ini kan hal yang biasa dilakukan oleh netizen terhormat. Terhormat. Canda terhormat. Iya, salah satunya gini yang ada katanya
yang lagi pernah rame itu kasus yang hukumannya ringan karena sopan. Wah. Itu kan head speech banget kan itu yang diserang nggak cuma dari yang didakwa tapi dari pihak pengadilannya juga ngerasa mungkin hakimnya nggak profesional nih. Kemudian hakim macam-macam disebutin. Nah itu termasuk PMKH juga di luar pengadilan tanpa sadar itu merupakan PMKH. Kemudian kembali lagi yang dalam pengadilan, tidak hanya kekerasan fisik tapi merusak sarana dan prasarana itu juga merupakan dari PMKH seperti itu. Dan kalau kita melakukan tindakan PMKH itu jangan harap kasus kita bisa sampai di situ, tapi itu juga bisa membawa kita duduk di pengadilan. Mungkin awalnya semula kita ingin memberontak untuk membela kebenaran nih ceritanya kan. Tapi gara-gara kita makan PMKH justru kita yang ada di sana. Jadi terdakwa. Terdakwa atas kasus PMKH. Seperti itu. Jadi banyak banget macamnya. Baik, dari pandangan Rizka mengenai macam-macam PMKH itu sangat banyak. Kebanyakan tadi saya tangkap terjadi di ruang lingkup pengadilan, yang dimana seperti tidak menerima keputusan hakim, melakukan demonstrasi, setelah itu merusak segala peralatan yang ada di pengadilan itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam PMKH, tentunya ada nih mengenai cara agar terhindar dari PMKH itu sendiri. Mungkin pandangan dari Kak Cynthia nih mengenai bagaimana agar PMKH itu tidak terjadi. Oke, jadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya dalam mencegah terjadinya perbuatan merendahkan keluhuran dan kehormatan martabat hakim. Jadi, pertama-tama masyarakat itu harus mematuhi tata tertib persidangan yang telah berlaku di setiap pengadilan, baik itu pengadilan negeri, agama, ataupun pengadilan lainnya. Karena hal ini merupakan akar dari segala akar, supaya persidangan yang berjalan itu dapat terjaga gitu loh, hikmatnya dapat bisa berakhir juga dengan sakral gitu kan ya. Karena persidangan ini tidak sembarangan gitu. Jadi nggak seperti kita di tempat umum ya, misalnya di halte atau di tempat lainnya. Makanya dari itu tiap pengadilan itu wajib membuat tata tertib persidangan seperti itu sih. Lalu yang kedua, masyarakat itu harus beretika lah ya. Etika. Iya, etika. Nah, etika itu yang paling penting. Mau meminta orang lain beretika, tapi dari diri sendiri tidak ingin beretika terhadap orang lain. Iya, makanya kan, apalagi semakin majunya zaman ini, justru malah mempengaruhi etika dari seseorang tersebut ya. Iya. Ada yang ingin dihargai, tapi dia tidak bisa menghargai orang lain. Ya, istilahnya tuh seperti ingin memanusiakan manusia lainnya, tapi kita tuh sendiri lupa bagaimana cara kita memanusiakan manusia itu. Betul sekali. Makanya itu sudah. Terus nih, yang terakhir, masyarakat bisa melaporkan atau menyampaikan, misalkan nih ada terjadinya PMKH di pengadilan yang lainnya gitu. Karena ini merupakan upaya yang terakhir ya, agar sekiranya kayak juga bisa turut membantu untuk mencegah PMKH itu sendiri sih gitu. Jadi ya pelaporannya itu justru malah menjadi amal yang bagus gitu loh. Sangat membantu banget sih. Suatu hal yang positif Iya. tentunya. Jangan dipendam, tiba-tiba kita tahu terjadi PMKH, tapi kita memilih untuk diam. Nah. Kadang ada orang yang tahu tapi takut bersuara. Waduh, harusnya Nanti dalam- takut diancam. Iya, sama takut dilaporin. diancam. harusnya dalam kebenaran kita harus berani. Kalau Iya. bahasa kita sekarang tuh ada cepu. Ayo, Ada cepu, jangan takut jadi cepu untuk hal-hal yang seperti ini. Luar biasa sekali pandangan dari Kak Cynthia mengenai agar tidak terjadi PMKH itu. Nah, selanjutnya dari ruang lingkup penegak hukum nih. Mungkin dari pendapat Rizka nih, bagaimana sih cara agar terhindar dari PMKH itu sendiri? Ya baik, tadi seperti yang Kak Cynthia bilang bahwa untuk pencegahan, cara kita untuk terhindar dari PMK itu selain dari masyarakat, kita juga datang dari internal
di pengadilan itu sendiri, yakni salah satunya yang pastinya dari hakim itu sendiri. Apapun profesinya dari penegak hukum, itu pasti kita ada yang namanya kode etik. Kode etik yang harus kita perhatikan. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri dengan kode etik yang ada seperti itu. Kadang ada beberapa yang ingin dijaga nih. Maunya masyarakat itu paham kalau kita posisinya seperti ini. Tidak boleh disakiti, kemudian tidak boleh dihina, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan gitu kan. Tapi dari diri sendiri tuh tidak ingin melakukan ataupun melaksanakan kode etik yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang kode etik nih, khususnya dari hakim itu sendiri, pasti ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yang harus diterapkan. Apa sih hakim itu kode etiknya? Apa sih prinsip yang harus dilaksanakan yang pastinya sebagai hakim ataupun aparat penegak hukum sendiri yang pasti harus jujur. Utama. Nah, bayangin kalau misalnya hakim nggak jujur. Waduh, bisa hancur nih. Nah, hakim nggak jujur, bahaya gitu. Yang kedua, harus adil. Kemudian mandiri, dapat bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menjunjung harga diri dan kerendahan hati gitu. Seperti itu. Jadi ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan termasuk kode etik tadi, kemudian prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, dijunjung tinggi untuk bisa menjaga diri sendiri sebelum kita berharap orang lain bisa menjaga kita seperti itu. Baik, dari pandangan Rizka nih tentang ruang lingkup penegak hukum agar terhindar dari PMKH, dan kita juga sudah dengarkan tadi pendapat dari Kak Cynthia mengenai ruang lingkup masyarakat. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan penegak hukum harus saling menjaga satu sama lain. Saling menjaga. Jangan cuma salah satunya doang. Jangan cuma salah satunya doang. Satu aja. Kedua belah pihak ini ya harus ada sinkronisasinya. Harus seimbang. Iya. Kalau berat sebelah berarti nggak baik dong. Iya, nggak baik. Nggak ada yang baik kalau ada yang kurang. Ya kayak jungkat-jungkit nanti. Jangan. Intinya harus ada keseimbangan antara masyarakat dan penegak hukum yang ada. Ada timbal baliknya. Nah, tadi ada sempat penyampaian dari Rizka nih mengenai prinsip ataupun perilaku hakim yang tentang berintegritas tinggi. Namun faktanya yang terjadi baru-baru terjadi, ada nih penegak hukum yang mengkonsumsi obat terlarang dan dilakukan itu di dalam ruang pengadilan. Apakah tindakan tersebut bisa memicu terjadinya PMKH? Mungkin dari Kak Cynthia nih, pandangannya terhadap kasus yang terjadi. Waduh, mengejutkan banget ya. Ada 2 orang hakim kan ya? Iya. Iya memang, iya itu merupakan kasus yang lagi rame sih ya. Adanya 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung ya, kalau nggak salah ya. Terciduk menggunakan narkotika di gedung persidangan. Kalau dari pandangan saya sendiri ya terhadap kasus tersebut, dengan adanya perbuatan kedua hakim itu, justru mereka secara tidak langsung ya sudah menimbulkan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Mengapa? Karena seperti yang kita masyarakat awam tahu sendiri ya, bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan. Jadi artinya hakim itu tidak boleh ada setitik noda pun di dalam dirinya gitu kan. Harus bersih, harus jujur, harus adil. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Rizka ya mengenai prinsip hakim. Maka dengan adanya kasus tersebut justru malah membuat perbuatan merendahkan kehormatan hakim itu ya udah terjadi gitu. Karena dari hakimnya sendiri aja udah mengotori kehormatan hakim itu. Kehormatan hakim.
Nggak betul. Nggak betul. Sudah betul. Berarti Berarti berharap dijaga tapi ternyata dia, menjerumuskan diri. dia sendiri yang melakukan. Intinya semoga kasus seperti itu tidak terjadi lagi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa kasus yang terjadi itu bisa memicu terjadinya PMKH, bahkan kasus tersebut sudah masuk kategori PMKH itu sendiri. Kita ingin membahas lagi nih mengenai upaya agar masyarakat bisa kembali percaya. Tentunya karena ada kasus yang barusan terjadi membuat masyarakat tidak percaya lagi mengenai penegakan hukum yang ada. Mungkin dari pendapat Kak Cynthia, bagaimana masyarakat bisa kembali percaya terhadap penegak hukum yang ada di Indonesia? Oke, jadi cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat ya, sebetulnya itu merupakan salah satu yang sukar untuk dilakukan. Karena tiap masyarakat itu kan beda-beda kan ya. Dan kepercayaan itu nggak secara langsung terbentuk gitu loh. Kan misalnya nih, contoh aja nih, kamu dibohongi sama pacarmu nih. Iya kan, contohnya, contoh. contoh. Iya, contoh. Contohnya. Setelah dia membohongi kamu, apakah kamu bisa kembali percayainya? Enggak. Nah ya begitu juga deh. Ibarat kertas itu sudah Nah, diremuk-remuk, iya. nggak bakalan bisa kembali mulus. Nah iya, Gelas dipecahin, nggak bakal bisa sambung lagi, disambung lagi dibaikin menjadi lagi. satu seperti utuh, nggak bisa. Ada retak-retaknya. Heeh. Bisa percaya tapi nggak sepercaya dulu. Nah, bahkan udah 5% ya, kayak baterai HP ku. Luar biasa sekali perumpamaannya ya. Baterai HP. Oke, jadi tentu saja dengan adanya kesukaran tersebut itu jangan membuat dari pihak penegak hukum ini menyerah gitu ya. Jadi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu dari berbagai profesi ya. Itu yang paling utama, mereka harus terus menerapkan kode etik itu sendiri gitu. Karena ya sejatinya kan penegak hukum itu merupakan cerminan yang harus cerminan hukum yang nantinya akan cerminan hukum yang ada. dijalankan. Iya. Jadi kalau misalnya dari aparat penegak hukumnya saja Masih kemana-mana, masih tidak kemana-mana. menegakkan hukum secara nyata, ya bagaimana dengan Masyarakatnya. masyarakat umumnya? Karena kan seperti yang kita tahu bahwa kita negara hukum, tapi nggak semua masyarakatnya itu paham hukum. Paham hukum. Lebih betul tepatnya sekali. dipaksa untuk harus paham. Karena kan nggak semuanya mereka ini paham tentang hukum tentang itu. hukum itu bagaimana. Nah, otomatis mereka ini butuh ibaratnya role model. Butuh sesuatu yang bisa dijadikan contoh. Betul sekali. Itu. Iya. Siapa yang bisa jadi contoh? Ya aparat penegak hukum itu hukumnya. sendiri. Bahkan kan di keluarga kita juga, misalnya nih bapak kita melarang untuk Merokok. tidak main Merokok, iya, atau main HP pada saat tengah malam, tapi ujung-ujungnya bapak kita malah main Facebook ya kan, pas tengah malam lah. Jangan merokok ya, tapi ngasih taunya sambil ngerokok. Iya, Nah, itu lebih parah lagi. nah, yang ada kita pasti mikir loh, bapak aja ngerokok, berarti kita Betul juga sekali. boleh dong. Betul sekali. Nah, kalau dari penegak hukum loh, bapak aja melanggar, berarti kita juga bisa dong. Nah. Nah, stigma-stigma masyarakat yang seperti itu yang sulit Yang sebenarnya. sulit. Nah, dari pandangan Kak Cynthia dan Rizka mengenai upaya yang harus dilakukan penegak hukum, intinya penegak hukum harus berpikir lagi ke depannya bahwa dia sebagai penegak hukum yang tentunya dicontoh oleh masyarakat harus memberikan contoh yang baik. Nah, selanjutnya nih mengenai bintang tamu kita selaku mahasiswa. Nah, kita selaku mahasiswa nih tentunya harus berpikir, harus mempersiapkan bagaimana nantinya di suatu saat nanti apabila kita yang akan mengisi posisi dari penegak hukum itu sendiri, mau itu hakim, jaksa, pengacara. Mungkin pendapat dari Kariska nih, apa yang harus kita siapkan? Yang pasti pertama siap mental. Siap mental. Bayangkan nih kalau jadi pemimpin kita nggak siap. Ya minimal kalau kita tidak bisa memimpin orang lain, jadilah pemimpin untuk diri sendiri. Betul sekali. Betul banget.
Contoh kembali lagi ke integritas. Integritas Nah, seseorang. mandiri. Ya betul kita sekali. kalau nggak bisa mandiri, nggak bisa jaga integritas diri, nggak bisa menjunjung harga diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjaga integritas orang lain? Bagaimana sekali. kita bisa menjaga orang lain? Bagaimana kita bisa memimpin orang lain seperti itu? Menjadi aparat penegak hukum itu kan tidak hanya semata-mata memimpin dirinya sendiri kan, tapi dia memimpin orang lain, banyak orang mengayomi. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menjaga diri sendiri, tidak bisa memimpin diri sendiri, ya jatuhnya nanti seperti namanya aja Pak aparat penegak Wah. hukum, tapi tindakannya Tidak tidak mencerminkan. mencerminkan aparat penegak hukum. Tadi mental, sifat kepemimpinan, kemudian kesiapan pengetahuan kita juga gitu. Jadi antara tadi mental, kita juga harus paham posisi-posisi aparat penegak hukum itu tugasnya seperti apa. Jangan hanya kita dengar jabatannya aja nih, Atau gajinya. Itu yang paling menggoda. pangkat, sudah berpangkat, Golongan. bintang gitu kan. Tapi kita sendiri nggak tahu tupoksinya ngapain, apa yang harus dijalankan. Jangan ibaratnya kita hanya numpang nama. Betul sekali. Jadi Aduh. berpikir tentang tanggung jawab Ya, nanti tanggung seperti apa. jawabnya. Betul sekali. Dan juga di saat kita memang yang ya mungkin nggak semuanya akan menjadi seperti yang dikatakan oleh Kak Saipul tadi kan, bahwa mungkin ada yang ingin jadi hakim, ada yang ingin menjadi advokat dan sebagainya gitu. Apa saja yang harus dipersiapkan? Itu tadi yang pertama ada mental, kemudian pengetahuan dan juga iman. Wah, luar biasa sekali. Iman menurut saya itu harus yang paling utama. Ya, Iman tuh akar banget itu. akar dari Iya. semuanya. Baik, jadi pandangan Rizka mengenai persiapan yang harus kita siapkan untuk suatu saat nanti apabila menjadi seorang penegak hukum, mau itu hakim, mau itu lawyer, jaksa, semuanya harus perlu persiapan dan diimbangi dengan pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian akhir, yaitu closing statement dari kedua bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Mungkin Kak Cynthia nih bisa menyampaikan closing statement-nya. Oke, jadi sejatinya perbuatan merendahkan keluhuran dan kehormatan martabat hakim itu merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi ya. Karena semakin adanya PMKH ini malah menjadi ancaman bagi kehormatan hakim itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya koordinasi maupun juga kerjasama dari berbagai pihak ya, baik itu dari masyarakat, aparat penegak hukum, maupun kita sendiri sebagai mahasiswa yang tergabung dalam klinik etik dan advokasi. Nah, karena dengan adanya peran dari pihak-pihak tersebut malah membuat PMKH itu bisa seiring berjalannya waktu bisa berhenti, seperti itu sih. Jangan PMKH. Jangan PMKH. Stop PMKH. Nah, selanjutnya itu tadi closing statement dari Kak Cynthia. Mungkin kita lanjutkan ke closing statement dari Rizka nih. Mungkin langsung disampaikan saja. Oke, jadi dari sekian banyak pembahasan, pada dasarnya PMKH itu benar merupakan tindakan tercela. Kalau tercela ya pasti tidak boleh dilakukan, jangan dilakukan, dan perlu digarisbawahi bahwa jika kita menghina hakim itu sama halnya kita menghina peradilan. Kita meruntuhkan martabat hakim sama halnya kita meruntuhkan marwah pengadilan. Dan kalau ingin dihargai, kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik, maka hargailah orang lain dulu, seperti itu. Dan yang paling penting, khususnya kita sebagai mahasiswa adalah jangan takut untuk menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor, kita tahu bahwa PMK ini tindakan yang tercela, boleh dilakukan, dan di saat kita tahu ada tindakan PMK, maka jangan diam, tapi bersuara. Jadi pelopor dan laporkan bahwa terjadi tindakan PMKH dan ini harus ditindaklanjuti. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul seperti sekali. itu. Betul. Dan yang paling penting, dengan adanya era teknologi dan sosial media yang semua serba cepat dan instan,
kita harus bisa pandai-pandai menjaga diri dan menjaga jari agar tidak semena-mena sembarang hate speech. Atau menyebarkan hate comment. Nah, dan itu yang paling Iya, penting, jaga etika, jaga attitude untuk menjaga keluhuran hakim dan marwah pengadilan. Jadi itu tadi closing statement yang disampaikan oleh kedua bintang tamu kita, sangat luar biasa closing statementnya. Jadi dari awal saya menarik kesimpulan bahwa PMKH adalah suatu tindakan yang dilarang, yang dimana tindakan tersebut sering terjadi, mungkin secara besarnya sering dilakukan oleh masyarakat, namun tidak terhalang dari penegak hukum itu sendiri bisa melakukan juga. Nah, selanjutnya banyak sekali macam-macam PMKH, mungkin dari di dalam ruang pengadilan dan bahkan juga ada di luar pengadilan. Contoh dari dalam ruang pengadilan yaitu membuat keributan, demonstrasi, tidak menerima putusan hakim, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang itu sendiri. Bahkan kita ketahui bersama bahwa tentunya apabila tidak menerima keputusan hakim bisa melakukan yaitu upaya banding. Ya banding, jangan Jangan- disodorkan pisau hakimnya. Jangan diancam. Ikuti Iya. ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu persiapan yang kita harus siapkan yaitu mungkin dari iman, kemudian mental, dan diimbangi oleh pengetahuan. Baik, mungkin itu obrolan kita pada kesempatan podcast kali ini, yaitu dengan tema pentingnya kesadaran seluruh penegak hukum terhadap tanggung jawab serta kode etiknya agar tidak terjadi PMKH. Sebelumnya, intinya kita harus saling menjaga satu sama lain dari mau masyarakat maupun penegak hukum, sehingga PMKH ini tidak terjadi lagi dan keadilan Bisa makin bisa ditegakkan. ditegakkan. Baik, mungkin itu dari podcast yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya berharap semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman pembelajar hukum online. Jadi mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.